Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, luar biasa bagaimana pertandingan tadi pagi sahabat Bob ya, jam 12 ya atau jam 00 ya. Pertandingan Inter melawan Regina ya. Pertandingan persahabatan yang dimenangkan Inter 2-0. Siapa yang cetak golnya? Nanti ya. Sebelum kita lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Luar biasa, Inzaghi menurunkan langsung ya Lukaku dari menit awal bersama Dzeko. Dan ini pertama kalinya Dzeko dan Lukaku berduet, ternyata cukup bagus ya. Nah, gue mau berbicara sedikit bagaimana tentang pertandingannya sahabat Bob ya. Kalau kita melihat Regina juga bagus, nggak salah kalau dia adalah pimpinan klasemen untuk Serie B ya. Mainnya cepat, bahkan di menit ke-10 hampir aja membobol gawangnya Onana. Nah, Onana memang tidak diragukan lagi sahabat Bob ya. Refleksnya seperti apa, kecepatan dia seperti apa, mengambil keputusan seperti apa, luar biasa sahabat Bob. Nah, jadi yang memang diturunkan kalau di sayap kiri di Marco, di kanan ada Belanova, back seperti biasalah Acerbi, Bastoni dan Skriniar. Di tengah ada Hakan, ada si Mkhitaryan dan ada Barella. Di depan baru Dzeko dengan yang namanya Lukaku. 3-5-2 ya sahabat Bob ya. Nah, kalau gua ngelihat di babak pertama ya memang ada beberapa peluang tapi mainnya tidak terlalu agresif. Nah, di babak kedua lah mulai mainnya kebuka ya. Kalau sahabat Bob melihat ya, thank you ya yang semalam yang kita sama-sama live ya, bahwa memang permainan Inter kalau gua lihat jauh lebih mengalir dan kalau permainan cepatnya luar biasa. Bahkan kalau penampilan Hakan tuh menurut gua bagus, Mkhitaryan, Barella, ya bagus lah. Yang paling yang memang harus dipoles itu adalah tentang yang namanya Belanova. Belanova punya kecepatan, punya gesit, tetapi untuk umpan-umpan, untuk crossing dia harus belajar ya. Jadi itu yang memang kuncinya dia. Nah makanya kita nggak tahu apakah Inter nanti akan permanenkan dia dari Cagliari atau dibalikin lagi ke Cagliari. Kita nggak tahu sahabat Bob. Yang penting adalah Belanova sekarang menunjukkan dirinya mau terus berkembang sahabat Bob. Jadi ya kalau gue lihat, waduh pertandingan udah menit ke 8 hampir 80, wah nggak ada gol nih. Gue yakin bahwa Lukaku nggak akan ditarik sebelum gol. Ternyata benar ya. Nah sahabat Bob, kita sedikit berbicara tentang Lukaku ya. Lukaku ini kan 2 bulan nggak main, walaupun main di Piala Dunia kan fisiknya benar-benar. Tapi kalau semalam ya gue memang pengen melihat Lukaku beneran ya. Tetap memang Lukaku is back ya. Gue bilang Lukaku kembali ya. Kenapa gitu loh? Secara fisik, lincahnya dia dan badannya juga lebih langsing. Dan dia memang menurut gue memang membuka ruang ya, ruang buat teman-teman yang lain gitu loh. Ini luar biasa kekuatan dia dan nggak ada yang bisa ngawal dia gitu loh. Nah, apalagi kan dia punya sundulan karena tiang gawang ya, akhirnya mencetak gol juga. Itu yang tendangan dari siapa? Di Marco ya. Tapi pertama yang ngogolin menit 80 adalah cornernya Hakan disundul oleh yang namanya Dzeko sahabat Bob. Jadi ya mereka akan menjadi andalan untuk melawan Napoli. Makanya Inzaghi langsung mencoba mereka gitu loh. Tapi pada dasarnya gini sahabat Bob ya. Kalau gua lihat lini tengah kita tuh bagus ya. Kenapa bagus gitu loh? Karena memang ya kalau kita bicara Hakan, bicara Barella, bicara Mkhitaryan, ya mereka udah terbiasa bermain di Serie A dan mereka juga udah sering bermain bersama gitu loh. Walaupun nggak ada Brozo, akhirnya kan ini yang terjadi komposisinya Inzaghi kemarin kan waktu si itu cedera gitu loh. Makanya ini luar biasa gitu loh. Nah, ini juga kesempatan buat Inzaghi memainkan pemain-pemain muda ya, Fontana Rosa, Curatau ya, terus si Stankovic, si siapa lagi, Carboni. Jadi pemain-pemain muda ini kesempatan buat mereka gitu loh. Jadi kita berharap benar-benar Inter bisa mendapatkan pemain-pemain muda yang bisa dibawa ke tim senior. Nah, sedikit berbicara tentang Skriniar beberapa kali keteteran ya menghadapi kecepatan pemain Regina, bahkan ada yang sampai nyolong ke kotak penalti untuk nggak jadi gol gitu loh. Nah,
nggak tahu kalau perbincangan di teman-teman, waduh, kayaknya mereka si Skriniar kayaknya udah bukan 100%. Tapi menurut gua sih nggak juga ya. Walaupun dia nanti akhirnya tidak perpanjang kontrak, ya dia kan pasti yang namanya profesional ya. Bagaimanapun dia akan memberikan yang terbaik buat Inter selama dia masih dikontrak. Karena dia kan digaji, dikasih bonus. Benar gak sahabat Bob? Jadi ya kita berharap yang terbaik. Kita menunggu Brozo, terus si Toro sahabat Bob. Jadi ya bagaimanapun ya kalau secara permainan lumayan bagus ya. Nah ini apa komentar-komentar pemain gitu loh. Nah ini yang dibilang Alessandro Bastoni. Kami memiliki jadwal yang pertandingan yang penuh. Romelu Lukaku pasti akan membantu kami, dia bilang ya. Dia bilang gini, kami benar-benar ingin kembali beraksi, kata Bastoni. Pertandingan melawan Napoli akan sangat penting bagi kami. Kemudian kami memiliki Super Copa dan babak 16 besar Liga Champion ya. Tentang kembali Lukaku, Bastoni bilang begini, Romelu Lukaku juga harus kembali ke performa terbaiknya. Dan dengan pekerjaan kami, yang kami lakukan, dia pasti akan membantu kami. Ya pastilah, semua kalau Lukaku balik seperti seperti dulu, wow luar biasa. Mulai sekarang hingga akhir musim, kami memiliki jadwal pertandingan yang sangat padat di depan kami. Dan penting bagi kami untuk meningkatkan tempo dan intensitas kami ya. Kalau gue lihat semalam bagaimana permainan Inter luar biasa. Kalau berbicara, menurut gue sih bukan Lukaku is back aja ya. Menurut gue Gosens is back ya. Gosens pergerakannya luar biasa dan menurut gue ya dia kan menggantikan Bastoni. Bastoni posisinya diambil di Marco, di kiri, di sayap kiri Gosens. Pergerakan dia, akselerasi dia, kecepatan dia, fisik dia luar biasa. Dan bahkan dia punya satu peluang sahabat Bob. Iya luar biasa. Makanya benar yang Ausilio bilang bahwa Gosens not for sale. Tidak ada transfer buat makanya sekarang Inter tidak getol lagi mencari sayap kiri sahabat Bob. Walaupun ada isu-isu Parisi, tetapi Inter sudah ada dua di Marco dan yang namanya Gosens sahabat Bob. Ya, Lukaku juga udah tersenyum kembali bahwa ya dia bisa mencetak gol. Ini adalah membangkitkan semangat dia, kepercayaan diri dia, ya, untuk dia bisa jauh lebih baik dan membantu Inter. Kenapa sahabat Bob? Kalau Lukaku misalnya bisa gacor lagi sampai akhir musim, ya kemungkinan dia masih bisa dipinjam lagi musim depan sahabat Bob. Ya, kan bagus kan kerja sama Chelsea dengan Inter ya. Kita tunggu aja lah pergerakan-pergerakan Inter seperti apa gitu loh. Nah, kalau kita berbicara yang namanya Christian Aslani ya, dia juga bermain semalam. Nah, dia bilang gini, penting untuk mendapatkan waktu bermain di kaki kita, membangun kepercayaan dengan rekan satu tim dengan bermain bersama. Nah, dia kan memang ya dengan ada dikasih kesempatan untuk bermain, ya dia pasti akan benar-benar memanfaatkan itu sahabat Bob. Karena dia bilang begini, kalau sering dia bermain, chemistry-nya dia antar satu pemain lain dengan dia itu akan ketemu sahabat Bob ya. Dia bilang juga akan ada pertandingan Coppa Italia, Liga Italia, Super Coppa ya. Kami memainkan pertandingan yang bagus melawan tim bagus yang sedang dalam performan baik. Bagus kata Aslani setelah kemenangan lawan Regina. Pertandingan seperti ini penting karena kami mendapatkan waktu bermain dan bermain membantu saya membangun kepercayaan diri dengan rekan setim saya ya. Aslani juga punya peluang dan ditepis, ini tendangan dari luar kotak penalti, ini berbahaya. Mang Aslani ini kalau dikasih waktu, dikasih kesempatan terus, wah ini bisa jadi gelandang hebat sahabat Bob ya. Jadi Inter beruntung lah. Nah, terus Acerbi, hari ini kita tidak begitu brilian. Kami butuh lebih untuk melawan Napoli, dia bilang. Kami tidak kebobolan tuh bagus ya. Terutama pada pergerakan dan serangan. Regina memiliki terlalu banyak kebebasan, dia bilang itu. Nah, namun tim yang berbeda akan dibutuhkan melawan ya Napoli. Tetapi masih ada sedikit waktu tersiksa ya untuk meningkatkan performansnya pemain-pemain Inter dan nanti juga Sassuolo tanggal 29 juga Inter akan ketemu untuk persahabatan terakhir. Tanggal 4 Januari baru Inter akan bermain melawan Napoli sahabat Bob ya. Kita itu kata Acerbi. Nah, sedikit sahabat Bob, gua mau update bahwa Stefan de Vrij juga semalam juga bermain, dikasih waktu ya. Kordas juga ya, pemain-pemain Skriniar juga ditarik, Darmian masuk gitu loh. Jadi ya menurut gua Inter sudah menawarkan perpanjangan kontrak terhadap Stefan de Vrij dengan gaji yang sama ya. Jadi tidak ada penurunan, pemotongan gaji,
tetapi dengan kontrak 2 tahun. Nah, ini udah diajuin ya. Jadi udah ditawarkan ke agennya. Kita tinggal menunggu Stefan de Vrij apa keinginan dia ya. Kita tunggu aja sahabat Bob. Ini ya menurut gua ya, kalau misalnya Skriniar pergi, Acerbi pergi, ya Stefan de Vrij minimal ya harus bertahan ya. Kita harus punya ada satu pemain senior yang bisa menjadi panduan, acuan buat pemain-pemain baru nanti sahabat Bob. Kalau akhirnya Skriniar dan Acerbi pergi ya. Nah, sahabat Bob, ini juga berita menurut gua sih agak mengejutkan juga ya. Ini tentang Brozo merayakan di kemenangan untuk juara 3 dia sama Lovren ya, mantan pemain Liverpool. Nah, ini ya. Media Italia mengklaim Inter ingin klarifikasi dari Brozo setelah video muncul dari gelandang menyanyikan nyanyian era Nazi selama Kroasia pasca perayaan Piala Dunia, sahabat Bob ya. Jadi menurut surat kabar Tuttosport ya, melaporkan bahwa ada kemungkinan tindakan yang diambil oleh FIFA terhadap Brozo ya, dengan satu timnya Dejan Lovren ya. Nah, di video itu ini yang dia ya. Lovren menyanyikan lagu Nasionalis Zedrom Spremni ya. Nyanyian itu digunakan selama rezim Ustase era Nazi di negara itu dan dianggap memiliki implikasi nasionalis sayap kanan ya, itu nggak boleh seharusnya. Nah, Inter akan meminta Brozo untuk mengklarifikasi terkait konteksnya, mengingat nyanyian tersebut dapat dianggap ofensif, terutama mengingat tujuan klub untuk menentang rasisme ya. Nah, sementara Tuttosport mencatat bahwa mantan bek Kroasia ya, Hertha Berlin Josip Šimunić sebelumnya menerima larangan 10 pertandingan dari FIFA setelah nyanyian nasionalis saat merayakan dengan pendukung Kroasia setelah menang melawan Islandia. Wow ya. Berarti ada potensi Brozo ini akan kena sanksi ya. Nah, tapi semoga tidak ya. Kita lihat aja, pasti yang dari Inter kemungkinan dikasih denda ya. Kita lihat aja nanti apa yang akan terjadi. Semoga aja jangan macam-macam lah Brozo. Kita lagi mau menjalankan paruh musim supaya kita bisa mengejar Napoli dan kita bisa juara ya. Itu yang dibilang media Italia ya. Jadi sahabat Bob, sedikit bahwa sedikit yang gua mau omongin adalah kita tadi berbicara Lukaku is back. Nah, Gosens juga udah kembali. Jadi benar-benar semoga aja sahabat Bob, Gosens, Lukaku kalau mereka gacor luar biasa. Dan Dzeko ya, kita hanya tinggal menunggu Toro dan Brozo. Semoga pertandingan-pertandingan ke depan Inter jauh lebih konsisten untuk meraih kemenangan-kemenangan dan meraih piala-piala sahabat Bob. Jadi menurut gua ya, pertandingan tadi pagi itu adalah untuk melemaskan otot ya. Kita istilahnya nggak terlalu ngotot, tetapi memberikan jam bermain untuk pemain-pemain cadangan, pemain-pemain muda itu bagus sahabat Bob. Apalagi ya Regina juga bagus. Jadi menurut gue itu paling cocok Inter ketemu dengan Regina tadi pagi sahabat Bob ya. Semoga ke depan Inter jauh lebih baik. Tunggu update-update gue berikutnya sahabat Bob. Ini kita berbicara tentang pertandingan sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.